selama masih ada kebutuhan, disitulah bisa dibisniskan gitu ya. Bintang utama ini kan perlu dikasih tahu kan ke masyarakat ya. Itu bentuknya dalam bentuk apa? Iklan kah, advertising kah, ya, informasi yang digunakan untuk menyampaikan bahwa ini ada konser ini loh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Teman-teman, hari ini aku mau bahas nih, sekarang kan lagi banyaknya konser yang ada di Jakarta ya. Nah, mungkin teman-teman suka berpikiran gak sih, kepikiran kayak pengen diriin bisnis nih, bisnis apa sih yang cocok ketika ada konser ini supaya kita mendapatkan cuan yang banyak. Nah, hari ini aku mau bahas nih bersama Coach Aditya Mijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, masih selalu semangat Masih. Coach? Masih. Oke Coach Adit, aku mau nanya nih Coach, kan sekarang di Jakarta lagi banyak konser-konser gitu ya Coach ya. Oh iya? Banyak banget, iya. Biasanya tuh emang pertengahan tahun gini sih Konser Coach. apa aja tuh? Ada tuh PRJ baru buka, di sana kan juga ada konsernya Coach. Oh, Ada juga konser sebelumnya itu Coach, ya, ada konser dari luar negeri lah gitu Iya, ya. dari luar Artis-artis negeri. internasional. Nah, pasti kan teman-teman suka kepikiran nih Coach nih, teman-teman yang pengen mendirikan bisnis tuh kepikiran bisnis apa ya yang cocok ketika ada konser-konser seperti ini supaya dapat cuan yang lebih gitu dari penghasilan tambahan yang lain gitu Coach Adit. Jadi ini bisnis musiman dong ya. Oh iya betul, berarti Bisnis di musim konser. Iya Coach, emang ada ya Coach ya yang cocok dijalani nih Coach nih? Ya pasti ada lah gitu ya, pasti ada gitu. Selama masih ada kebutuhan, disitulah bisa dibisniskan gitu ya. Gitu ya. Sekarang gini, konser. Oke, kita bicara dari sisi mana dulu nih? Karena konser ini banyak sekali nih yang terlibat ya. Ada dari sisi si pelaku konsernya, manajemen konsernya, penontonnya gitu ya. Mungkin yang paling banyak mungkin dari sisi penontonnya ya. Sisi penonton kali Coach ya. Tadi saya bilang, selama itu ada kebutuhan, disitulah akan bisa ada bisnisnya gitu ya. Bisa dibisniskan gitu ya. Sebetulnya kebutuhan penonton itu apa aja? Banyak gitu ya. Kita analisa aja dari mulai proses ya. Saya lebih suka menganalisis proses pendekatan proses approach ya. Dari mulai sebelum konser, dalam konser, setelah konser. Itu prosesnya gitu ya. Kebutuhannya apa aja di situ. Kalau untuk penonton konser. Coba kamu kalau sebelum konser tuh mereka apa sih yang mereka harus lakukan, tahapan-tahapannya. Sampai akhirnya mereka memutuskan ikut. Sampai akhirnya beli tiket, sampai akhirnya mereka datang, itu kan prosesnya gitu kan. Betul, ke tempat konser, nonton, setelah konser bubar, pulang. Kan tahapannya begitu ya. Nah, setiap tahapan itu pasti ada peluang-peluang bisnis yang bisa kita ketika berarti kalau tahapan awal nih Coach ya, kalau pengen nonton konser, kita lihat dulu nih bintang tamunya siapa. Kalau udah sesuai dengan pilihan, baru kita ambil tiketnya. Itu aja kan mereka melihat siapa sih yang konser gitu kan. Iya. Di situ aja kira-kira kebutuhan apa saja sih yang mereka perlukan gitu ya. Misalnya bintang utama ini kan perlu dikasih tahu kan ke masyarakat ya. Itu bentuknya dalam bentuk apa gitu kan. Bisnis apa yang cocok di situ gitu loh. Misalnya iklan kah, advertising kah, apa gitu ya. Marketingnya informasi yang digunakan untuk menyampaikan bahwa ini ada konser ini loh, nanti bintang utamanya ini. Tanggal segini kan gitu ya. Paling simpelnya. Itu kan ada perlu apa ya? Bisnis apa tuh yang di situ yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian setelah itu mereka memutuskan untuk beli tiket. Itu juga bisa dibisniskan juga kan? Bisa. Tiketingnya ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ketika mereka yang jauh-jauh datang, mungkin perlu tempat tinggal, penginapan, dan mungkin perlu transportasi, itu juga bisa dibisnisin. Transportasi sendiri tuh macam-macam juga, jasa transportasinya, tempat parkirnya, pengamanan parkirnya, atau supirnya. Oh banyak banget gitu kan. Iya Coach ya. Nah peluang-peluangnya di situ, ya kan. Kemudian pada saat di lokasi, mereka perlu apa aja sih? Ya mungkin di situ ada bisnis yang berkaitan dengan souvenirnya ya, biasanya kan gitu ya. Merchandise, souvenir, foto, jasa foto, backdrop. Iya, backdrop Coach. Ya. Foto-foto. Dibuat backdrop yang ada mungkin patung penyanyinya atau foto gambarnya gitu ya. Yang menarik lah ya, Instagram gitu kan. Yang buat orang foto-foto gitu. Betul Coach. Itu bisnis lagi di situ kan. Bisnis fotografi, bahkan videografi gitu ya. Kemudian
bisnis tentunya mereka panasan di situ. Kipas. Ya kan? Atau minum gitu ya Coach ya. Kehausan, kelaparan. Ada lagi bisnis makanan di situ kan, bisnis minuman, food and beverage, ada lagi tuh. Mereka bisa nyampah. Bisnis kebersihan ada lagi. Oke. Gitu ya. Ini kita bicara brainstorming dulu ya. Kita brainstorming yang mana yang paling ini kan nanti kan tinggal dipersempit lagi ya. Kan brainstorming dulu gitu. Banyak banget gitu ya. Kalau dilihat dari sisi itunya ya. Kemudian ketika pulang ya transport lagi tadi segala macam gitu ya. Wah, itu banyak tuh dari situ. Ya tentunya semua itu perlu ada izin usaha ya. Iya. Itu yang penting. Izinnya sih, itu yang harus mau nggak mereka juga berbisnis yang sah legal. Dan jadi harus ada izin usaha. Karena kan setiap tadi ya peluang-peluang itu izin usahanya bisa ada yang umum sih, usahanya izin usaha kayak UMKM ya, mikro atau menengah. Ada yang khusus kayak izin usaha untuk lahan parkir itu ada sendiri. Beda-beda ya Coach ya. Izin usaha untuk kendaraan, untuk akomodasi ada izin usahanya sendiri-sendiri gitu kan. Izin usaha fotografi, izin usaha tiketing apalagi gitu ya. Mungkin juga harus ikut aturan dari penyelenggaranya gitu apa gitu ya. Macam-macam tuh gitu. Jadi yang mungkin yang perlu dipikirkan itu adalah izin usahanya juga gitu ya. Setelah menentukan saya mau apa nih gitu ya, merchandise misalnya. Itu juga kan ada izin usaha macam-macam yang harus diikutin ya, yang harus dipatuhi. Juga terkait dengan hak cipta gitu kan, segala macam gitu loh. Berarti banyak banget ya peluangnya Coach ya, tinggal kita milihnya tuh mau yang kemana ya. Dan selain itu ada izin usahanya. Tapi Coach, mampukah kita bersaing dengan banyaknya orang-orang yang tiba-tiba menjadi para bisnis musiman itu juga Coach? Nah itu beda lagi ceritanya ya. Mampu bersaing apa enggaknya ya. Karena kalau misalnya bisnis food and beverage atau merchandise ya bersaing kapan ya, pada saat di situ kan. Iya betul Coach. Dan itu kan kalau konsernya mungkin berkali-kali ya mungkin akan lebih panjang ya bisnisnya ya. Tapi kalau cuman satu hari itu doang, semalam doang gitu kan, tentu kan ya udah persaingannya di saat itu doang kan. Iya betul Coach itu. Itu ada. Tapi juga bisa sih dijual setelahnya, nanti ada lagi gitu kan. Iya yang tidak basi ya, contohnya kayak nggak makanan atau minuman gitu ya Coach ya. Masih bisa diterusin sih kalau mau. Itu kan beda lagi tuh. Kita harus lihat case per case ya. Nah, kayak gitu. Cuman di sini cuman kita berlatih brainstorming dulu nih, peluang bisnis apa saja sih yang mungkin terjadi. Dilihat dari tadi. Kalian ngeliatnya biasanya dari sisi prosesnya gitu ya. Proses berjalannya event tersebut gitu. Baru di situ peluang-peluangnya apa. Oke Coach, aku jadi tahu nih, berarti kalau kita mau mendirikan suatu bisnis musiman, kita harus membrainstorming pikiran kita dulu ya, gimana dari proses awal mulanya sampai kita selesai konser itu ya, gimana dari A ke sih? Z-nya, dari hook ke hilirnya gitu ya. Dari situ setiap tahapan itu kebutuhan apa yang muncul ya, dari setiap stakeholdernya ya, bisa dari pengunjungnya, penontonnya, dari sini tuh baru di situ muncul bisnisnya apa gitu. Oke teman-teman, gimana nih teman-teman udah dapat insight-insight baru kan, atau teman-teman jadi kepikiran mau mendirikan bisnis apa ketika ada konser-konser di Jakarta. Nah caranya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain yang pengen kita bahas bersama Coach Aditya, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya bisa menjadi pembahasan di next video berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.